dan menjelaskan gambaran umum perusahaan. Yang pertama itu sejarah pendirian. Nama perusahaan Mumutsel, alamat Jalan Raya Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemilik Mutiara Putri Dewi, bidang usaha, konter pulsa dan paket data. Tahun berdiri 2022. Mumutsel adalah konter yang menjual berbagai macam jenis kartu, pulsa, paket data. Selain itu, Mumutsel juga bisa top up Shopee. Di sana juga menjual beberapa jenis kabel data seperti kabel mikro, Type-C, dan adaptor. Operasionalnya buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam. 2. Visi dan misi. Visinya adalah menjadi penyaji layanan penjualan pulsa dan paket data yang terpercaya, cepat, dan inovatif dalam mendukung kebutuhan konsumsi digital masyarakat di era ekonomi modern. Misi, ada beberapa misi di sini. Yang pertama itu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada pelanggan dalam setiap transaksi pembelian pulsa dan paket data. 2. Menyediakan berbagai pilihan produk digital dari beragam operator dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kemudian 3. Mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan transparan. 4. Mengembangkan sistem transaksi berbasis digital untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian secara online ataupun offline. 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha melalui inovasi teknologi serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya ada beberapa tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pulsa dan paket data dengan harga yang terjangkau. 2. Mewujudkan pelayanan penjualan yang profesional dan berkualitas tinggi guna menciptakan loyalitas pelanggan. 3. Mengembangkan sistem usaha yang modern dan efisien melalui manfaat teknologi digital. 4. Meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha melalui pengolahan yang efektif dan inovatif. 5. Berkontribusi dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu struktur organisasi. Ownernya itu Mutia Putri Dewi. Bidang usaha perusahaan yaitu perusahaan dagang. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Widya. Tasari, saya akan melanjutkan pembahasan dari Yasmin tadi, yaitu masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama itu ada customer. Nah, di Mumutsel ini mempunyai 5 customer, 4 customer tetap dan satu lagi customer yang tidak tetap. Yang pertama itu ada Effendi. Effendi ini memiliki saldo utang sebesar 150.000 dari pembelian token bulan lalu. Yang kedua ada JJ, memiliki saldo utang sebesar 75.000 dari pembelian voucher sebanyak 3 kali. Yang ketiga itu ada Iza, memiliki utang token sebesar 125.000. Yang keempat ada Winda, memiliki saldo utang sebesar 50.000 dari pembelian token bulan lalu. Yang kelima yaitu ada customer. Siapa saja maksudnya di sini customer yang berbelanja setiap harinya ke Mumutsel namun tidak tetap. Yang kedua masuk kepada supplier. Nah, di Mumutsel ini memiliki 7 supplier tetap. Yang pertama itu ada dari Telkomsel, Axis, Aamsel, Tri, Indosat, Anggrexel, dan juga Shopee. Nah, untuk Telkomsel, Axis, Tri, dan Indosat ini merupakan sales yang datang secara langsung ke konter Mumutsel. Selanjutnya, untuk Aamsel dan Anggrexel merupakan supplier yang dari Mumutsel sendiri yang datang ke konternya. Yang ketujuh itu ada Shopee, di mana Shopee ini membeli barang secara online seperti adaptor, kabel, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk Telkomsel terdapat utang dari Mumutsel sebesar 1.200.000 yaitu pembelian voucher 1 kali dalam sebulan. Untuk Axis sebesar 780.000, untuk Aamsel ada 150.000 dan Anggrexel ada 100.000. Nah, total dari saldo opening balance supplier ini sebesar 2.230.000. Masuk kepada inventory.
Modsel ini memiliki 19 macam jenis produk. Ada kabel, earphone, adaptor, voucher, token listrik, token wifi, dan pulsa. Untuk total dari inventory ini sendiri sebesar 6.247.480. Lanjut kepada trial balance. Di sini ada trial balance per 30 September 2025 dengan total 49.477.480. Nah, untuk pengusaha ini mempunyai cash on hand sebesar 2.500.000, cash in bank sebesar 7 juta, account receivable sebesar 400.000, office supply sebesar 280.000, bangunan 15 juta, peralatan 1.050.000, kendaraan 17 juta, utang 2.230.000, dan modalnya dikisarkan sebesar 36.414.667. Untuk kepada informasi tambahan, di sini ada informasi aset dan juga pembayaran utang. Nah, untuk aset sendiri, Memutsal memiliki tiga macam jenis aset. Yang pertama yaitu bangunan. Bangunan ini digunakan pada tanggal 1 Juli 2022 dengan masa manfaat 20 tahun. Yang kedua ada peralatan. Peralatan ini dibeli dan digunakan pada tanggal 1 Juli 2022 dengan masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga itu ada kendaraan. Kendaraan ini dibeli pada tanggal 14 Januari 2022 dengan masa manfaat 8 tahun. Nah, untuk seluruh transaksi pembayaran utang, itu Memutsal menggunakan cash in bank-nya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindita. Saya akan menjelaskan mengenai transaksi yang terjadi di Memutsal pada bulan Oktober. Di sini kelompok kami sudah bagi menjadi beberapa bagian. Ada menerima piutang, bayar utang, penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian tunai, pembelian kredit, dan transaksi lainnya, serta penyesuaian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat banyak sekali penjualan tunai. Nah, di sini caranya yaitu kalau misalnya menerima piutang, kita lihat di kita klik activities, lalu di sales dan sales receipt. Nah, di sini kita isi customer-nya, lalu kita isi menggunakan bank atau bayar tunai. Kalau misalnya menggunakan bank, kita isikan nomor ceknya, lalu kita isikan nomor tanggal ceknya. Kita isikan from nomornya, tanggalnya, dan berapa pembayarannya. Nah, lalu untuk contoh, pelunasan piutang oleh Effendi sebesar 50%. Karena 50%, maka kita buat di sini di payment amount-nya itu 75.000. Lalu kita membayarnya menggunakan cash on hand dan kita dibayar menggunakan cash on hand. Lalu save and close, maka di L Journal akan muncul cash on hand dan account receivable sebesar 75.000. Begitu juga dengan transaksi sampai nomor 5. Nah, untuk transaksi nomor 6, yaitu bayar utang, caranya kita klik activities, lalu pergi ke purchase, dan ambil purchase payment. Nah, di sini kita isikan vendornya, kita menggunakan bank atau cash on hand untuk membayarnya, kita isikan from payment date, dan kalau misalnya menggunakan bank, kita isikan ceknya, kita isikan juga tanggal ceknya berapa, dan untuk kita isikan deskripsinya. Nah, untuk contoh, di sini kita bayar 50% untuk Telkomsel pelunasannya, karena dia ada 1.200.000, karena kita bayarin 50%, maka di sini di payment amount kita buat sebesar 600.000. Nah, di sini kita menggunakan cash in bank. Lalu habis itu kita save and close, maka di L Journal akan muncul account payable pada cash in bank. Nah, lalu kita masuk ke transaksi penjualan tunai atau transaksi nomor 11. Nah, untuk penjualan tunai sendiri, kita klik activities, lalu pergi ke sales, dan kita klik sales invoice. Lalu seperti biasa, kita masukkan customer-nya, kita masukkan PO number-nya, kita masukkan invoice dan invoice date-nya, lalu tanggal shape-nya dan deskripsinya. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga itemnya. Nah, setelah semua diisi, kita klik sales receipt. Nah, di sini untuk contoh seperti ini. Di sini nanti kita akan klik checklist di paid ini.
Nah, lalu dia bayarnya menggunakan cash on hand lalu save and close, dan maka nanti akan muncul tanda paid di sini. Lalu di All Journal akan muncul akun receivable, sales, COGS, merchandise inventory, dan cash on hand serta akun receivable. Nah, ini juga sama caranya sampai transaksi 63. Nah, untuk transaksi 64 atau penjualan kredit, kita klik activities, lalu sales, dan sales invoice. Seperti biasa, kita masukkan customer-nya siapa, PO number-nya, invoice number-nya, tanggal invoice, dan ship date-nya. Kita masukkan juga itemnya, lalu deskripsinya. Nah, lalu kita habis itu save and close. Nah, untuk contoh, ada JJ itu beli voucher Axis 33. Di sini udah kita langsung save and close, dan akan muncul jurnal akun receivable, sales, COGS, dan merchandise inventory. Nah, perbedaan antara penjualan tunai dan penjualan kredit itu nanti akan ada di all journal. Kalau misalnya di penjualan tunai akan terdapat jurnal yaitu cash on hand akun receivable, atau yang di atas itu bisa teman-teman lihat ada sales receipt. Nah, kalau misalnya ada sales invoice dan sales receipt. Tapi kalau misalnya penjualan kredit itu cuma ada sales invoice doang. Nah, kita lanjut ke pembelian tunai. Di pembelian tunai ini, caranya yaitu klik activities, lalu klik purchase, lalu klik purchase invoice. Dan di sini kita pilih vendornya, kita isikan nomor form, nomor invoice, terus kita isikan tanggal invoice, ship date-nya berapa, dan kita pilih itemnya serta deskripsinya. Lalu habis itu kita klik purchase payment. Nah, untuk contoh purchase payment di sini kita akan klik juga sama di paid itu tanda checklist. Lalu setelah itu kita save and close, maka akan muncul tanda paid di sini. Nah, setelah itu maka di Aljournal akan muncul dua akun, yaitu ada purchase invoice dan purchase payment, yaitu merchandise inventory pada akun payable dan akun payable pada cash in bank. Nah, lalu ini juga sama untuk transaksi 67. Kita masuk ke transaksi 68, yaitu pembelian kredit. Pembelian kredit, kita klik purchase, lalu klik purchase invoice. Nah, sama seperti pembelian tunai, kita pilih vendor, nomor form diisi, nomor invoice diisi, kita isikan tanggal invoice dan ship date-nya, lalu kita isikan keterangan dan itemnya. Cuman bedanya kita tidak akan mengklik purchase payment. Di sini ketika teman-teman sudah kita klik aja save and close. Nah, untuk all journalnya maka akan muncul yaitu merchandise inventory dan akun payable. Sebagai contoh seperti ini, kita membeli di Telkomsel seperti sesuai kebijakan bahwa Momersel itu kalau untuk Telkomsel dan Axis itu ngutang terlebih dahulu. Nah, maka di sini cuma pembelian kredit saja. Lalu kita klik save and close, maka akan muncul di all journal yaitu merchandise inventory pada akun payable. Nah, lalu kita di transaksi 69 juga sama. Nah, di sini kita masuk ke transaksi lainnya. Di sini kita ada bayar listrik, wifi, dan air. Nah, di sini teman-teman ambil activities, lalu cash and bank, dan klik payment. Di sini kita klik, kita mau bayar tuh pakai bank atau tunai kasih tangan. Nah, kita isikan voucher number-nya. Kalau misal menggunakan bank, kita isikan nomor ceknya, tanggalnya, terus deskripsinya, dan kita bayarnya ke siapa. Lalu kita isikan nama akunnya apa dan berapa jumlah pembayarannya. Nah, sebagai contoh, di sini kita bayar listrik, wifi, dan air sebesar 750.000. Nama akunnya utilities expense sebesar 750.000, lalu kita klik save and close. Nah, di sini kita bayarnya pakai tunai, itu cash on hand, maka akan muncul di all journal yaitu utilities expense dan cash on hand sebesar 750.000. Nah, lalu untuk transaksi yang nomor 71 yaitu pemindahan kas ke kas bank. Jadi Momersel itu kalau misalnya ada kas berlebih sebesar 2.500.000 maka akan dipindahkan ke kas bank. Nah, setelah dilihat ternyata ada berlebih yaitu sebesar 4.436.100 perak. Nah, lalu caranya yaitu di activities, general ledger, dan klik journal voucher. Nah, di sini kita isi nomor voucher, tanggal, dan deskripsinya. Lalu kita isikan nama akunnya dan
berapa jumlahnya. Lalu kita klik Save and Close. Sebagai contoh, di sini ada pemindahan kas bank, maka di sini kelompok kami buat cash in bank pada cash on hand sebesar 4.436.100 perak. Lalu kita klik Save and Close dan akan muncul di Aljurnal yaitu cash in bank pada cash on hand sebesar 4 juta. Nah, lalu ada penyesuaian aset tetap. Di sini caranya yaitu klik Activities, Periodic End, lalu Period End. Kita pilih Oktober dan di tahun 2025 lalu klik OK. Nah, maka nanti akan muncul di Aljurnal yaitu penyusutan aset tetapnya sebesar ini. Nah, kalau misalnya mau melihat balance sheet, profit and loss, dan equity serta cash flow, maka klik report, ambil index to report, lalu pilih financial statement, lalu pilih balance sheet, dan klik dan masukkan tanggalnya. Maka di sini akan terlihat bahwa Momorsel itu total liabilities, equity, serta asetnya itu sebesar 38.204.236 perak. Nah, untuk profit and loss-nya, yaitu ada profit sebesar 919.569. Nah, untuk cash flow sendiri, yaitu sebesar 12.032.100, dan untuk equity itu sebesar 37.334.236. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini kami tidak menggunakan PPN maupun terms, jadi kami tidak melakukan penyesuaian rekonsiliasi PPN. Sekian dari saya sekaligus penutup dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.